sini saya akan membawakan ceramah singkat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat menyaksikan ceramah singkat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Orang bahagia itu seperti apa? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi sering disebut sebagai orang yang berbahagia dibanding mereka yang punya materi yang bisa dibilang di bawah rata-rata. Orang yang bahagia secara sembuh kelihatannya bahagia, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang sukses-sukses duniawi tersebut ternyata selama hidupnya menderita. Bahkan ada yang bunuh diri karena ternyata rasa bahagia itu berhubungan dengan suasana hati seseorang. Tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya dia hidup dalam ketidakbahagiaan. Kalau bahagia hanya diukur dengan materi, lalu mengapa masih ada seseorang yang mempunyai harta melimpah, tapi dalam hidupnya dia menderita? Faktanya, kita melihat banyak yang menjadi frustasi, banyak orang yang stres atau perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Lalu kita harus kembali kemana? Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama sebelum Islam. Jika agama sama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih tauhidullah, maka agama itu benar. Jadi hidup beragama itu adalah sebuah fitrah, karena manusia pasti akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya dia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'qim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dari ayat tersebut yang dimaksud fitrah Allah yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, di antaranya pengaruh
lingkungan. Di samping itu, ayat tersebut menjelaskan dan mengandung makna bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah dibekali dengan agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi, pada saat ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta, harus tetap dalam fitrah, yang yakni dalam tauhidullah. Dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mungkin sekian cara singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan tidak sempurna. Kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.